keberadaan ibu dan bapak di rumah, hati-hati menjadi faktor risiko terjadinya kekerasan pada anak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Prof. Rini. Prof. Rini adalah guru saya nih, dari saya kuliah mahasiswa kedokteran sampai saya menjadi spesialis anak. Dan beliau adalah guru besar di bidang tumbuh kembang pediatri sosial anak dan juga konsultan di PKPS ya Prof ya. Oke, mungkin langsung saja masuk ke pertanyaannya Prof, karena pertanyaannya Ya, banyak boleh. sekali. Iya. Oke. Mungkin untuk yang pertama, Prof, apa sih Ya. milestones yang mungkin mudah untuk dihafal atau diingat oleh orang tua untuk anak-anak usia 1 sampai 2 tahun? Ya, kalau kita lihat sampai 1 tahun itu kan yang banyak berubah adalah perkembangan motor kasar ya. Setelah 1 tahun menjelang 2 tahun, motor kasar itu harus selesai. Selesai itu dalam arti kata harus bisa jalan dengan baik ya tanpa dipegang. Itu rata-rata 15 bulan tuh harus bisa. Tapi bisa boleh ditunggu paling telat menurut milestone WHO 18 bulan berjalan dengan baik. Setelah itu dia baru melakukan keterampilan motor kasar yang lain, jalan mundur, naik tangga ya. Jadi pada usia 1-2 tahun kalau mencoba naik tangga harus diperbolehkan, tidak boleh dilarang ya. Karena itu merupakan kemampuan yang harus dicapai. Itu untuk motor kasar. Ya, kemudian motor halus dia sudah terampil memegang dengan 2 jari ya, terutama jari telunjuk dan jari ibu jari, dan kemudian mulai belajar menggunakan sendok atau mengambil makan makanan sendiri ya dengan jarinya. Jadi diperbolehkan baik untuk menyuap makanan sendiri baik dengan tangan maupun dengan menggunakan sendok ya. Kalau garpu kadang-kadang lebih suka khawatir ya, jadi sendok saja dulu ya, itu untuk motor halus. Kemudian kalau kita lihat dia sudah bisa menumpuk benda, menumpuk ke atas ya, bukan menjejer, menumpuk benda. Rata-rata kalau di rumah kan pakai benda yang ada saja ya, bisa kubus kecil, bisa gede, atau kotak-kotak yang ada itu diperbolehkan. Kemudian yang harus diperhatikan pada usia 1-2 tahun itu perkembangan bicara yang harus sudah bisa banyak berkembang ya. Rata-rata 1 tahun tuh dia bisa mengucapkan kira-kira 1 kata yang jelas dan tepat ya. Nanti 15 bulan sekitar 2 kata, maksimal 3 kata ya. 18 bulan ini tonggaknya tuh antara 6 sampai 10 kata dengan baik dan benar. Karena nantinya di 2 tahun tuh perkembangan bicara yang ekspresif itu kira-kira 50 kata yang bisa diucapkan. Nah, selain bicara ekspresif, bicara reseptif ya, pengertian bahasa itu rata-rata dimulai dengan dia mengerti kalau dipanggil namanya. Ya. Itu sebenarnya di bawah 1 tahun harus sudah bisa respon panggil nama ya. Jadi namanya harus 1 aja, jangan pakai kakak, abang, terus tambah abang ini ya. Jadi 1 nama ya, supaya dia harus tahu namanya. Ya, kemudian dia bisa menunjuk apa yang dia lihat atau yang dia inginkan. Nah, 15 bulan itu parameternya bisa menunjuk anggota tubuh. Yang paling dekat kan dengan dirinya menunjuk anggota tubuh ya, mata, hidung, dan lain-lain. Bukan dengan lagu ya, kadang-kadang kalau kita nyanyikan dia menunjuk, itu beda ya. Kita harus bertanya langsung, mana misalnya mata ya, mana hidung dan lain-lain. Itu untuk bahasa. Kemudian personal sosial atau kemandirian, umur di atas 1 tahun, dia sudah mengenal dunia luar kan. Kalau dia banyak mengenal berbagai macam orang, ketemu orang baru, dia sudah mulai bisa adaptasi. Dalam arti kata, kalau ketemu orang baru nggak selalu nangis ya, bisa selalu berespon. Kemudian dia sudah bisa mandiri, yang paling mudah adalah membuka celana ya. Celana yang dia pakai atau diaper dia lepas itu membuka dulu ya, baru itu nanti 2 tahun ya Prof? Enggak, sebelumnya sebelum 18 bulan itu paling tidak bisa membuka, maksudnya melorotin ya, melorotin celana. Nah, tapi makanya belum bisa ya. Itu mungkin apa yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Terima kasih Prof. Tadi kan Prof sempat mention untuk penggunaan sendok Prof.
Iya. Nah, sebenarnya sejak umur berapa sih anak sebaiknya diajarkan untuk menggunakan sendok atau makan sendiri, Prof? Dan apakah harus sendok? Kalau pakai tangan boleh nggak? Pakai tangan boleh. Jadi kalau di bawah 1 tahun sebenarnya memegang biskuit sendiri itu 4-5 bulan sudah diperkenalkan. Tujuannya untuk koordinasi antara tangan dengan mulut. Karena kan di bawah 1 tahun itu anak-anak selalu, tadi ada salah satu pertanyaannya, sering memasukkan benda ke mulut ya. Iya. Itu masih normal sampai mendekati usia 2 tahun. Oke. Kemudian diperkenalkan dengan sendok itu rata-rata kalau sudah makan MPASI kan, berarti mulai 7 bulan, 8 bulan lah diperkenalkan dia memegang sendok, kemudian dia mencoba mengambil, mungkin belum sampai ke mulut ya, udah tumpah atau dia nggak sampai ke mulut. Jadi sebenarnya di bawah 1 tahun sudah diperkenalkan. Tapi 15 bulan dia harusnya sudah mahir, terutama menggunakan sendok ya. Kalau menggunakan tangan sendiri di bawah 1 tahun sudah harus bisa memasukkan makanan ke mulutnya. Ya, jadi Betul, memang Misti. sedini mungkin ya Prof ya diajarkan betul. untuk diperkenalkan dengan sendok dari 7 bulan sejak MPASI mulai diperkenalkan. Ya, Oke, betul baik sekali. Prof, jelas. Nah, kalau untuk red flags bagaimana Prof? Apa yang harus diingat oleh orang tua? Oke, kalau saya belum bisa, saya harus bawa ke dokter. Kalau antara umur 1 sampai 2 tahun kan ya. Jadi untuk motor kasar harusnya 1 tahun itu sudah bisa berdiri sendiri 1-2 detik. Atau paling telat bisa berdiri pegangan. Itu 1 tahun ya. Nanti untuk 1 tahun untuk motor halus dia sudah bisa menjimpit ya, menggunakan ibu jari dan jari, mengambil benda sebesar kismis ya. Jangan kacang. Kalau kacang susah karena licin. Kismis atau biskuitnya dia itu boleh. Kemudian refleks untuk bahasa, untuk reseptif dia bisa menunjuk atau menoleh bila namanya dipanggil. Dan satu lagi dia bisa mengucapkan lebih baik dari babbling ya. Kalau babbling kan di bawah 1 tahun, jadi 1 tahun tuh harusnya bisa minimal 1 kata yang jelas dan tepat untuk yang dituju gitu ya. Untuk personal sosial pada usia 1 tahun dia sudah bisa mengenal orang lain. Jadi justru kalau dia umur 1 tahun ada orang baru dia nangis, berarti itu normal ya. Yang nggak normal kalau dia nggak aware sama siapa aja dia mau. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi dia harus mengenal orang lain. Gitu. Itu 1 tahun. Kalau kan durasinya cukup panjang ya masih 1 sampai 2 tahun. Nah 2 tahun itu refleks yang utama di 2 tahun motorik kasarnya harus sudah terampil kan. Jadi dia sudah jalan baik, sudah bisa mundur, sudah bisa naik tangga berdiri dengan pegangan masih boleh. Jadi naik tangganya nggak boleh merangkak, ya harus berdiri. Kemudian bisa lari motor juga ya Prof? Lari ya, lari. Lari itu bukan jalan cepat ya. Jadi kalau lari itu kan ada beberapa saat di udara. Mungkin larinya kadang-kadang ada yang cepet ya, sampai nggak pernah jalan katanya ya. Kalau 1-2 tahun kalau senangnya lari ya, padahal dia mungkin ada episode jalan cepet juga. Satu lagi, nah umur 2 tahun itu bicara. Nah masalah yang banyak terjadi kan masalah bicara dalam perkembangan. 2 tahun itu harus bisa mengucap kata minimal 20 kata ya. Harusnya sih 50 kata. Kadang-kadang orang-orang, banyak banget ya 50. Tapi ada tuh yang bisa ya. Ini anaknya masih udah 50 kata kali. Udah. Sudah Prof. Nah, jadi dan kadang-kadang 2 tahun sudah bisa mengucap 2 kata dalam 1 kalimat ya. Jadi mau makan, minta susu itu 2 kata membentuk 1 kalimat. Ya. Mungkin itu yang refleks untuk 1 tahun dan 2 tahun. Gitu, jadi kalau misalnya belum tercapai itu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di sini mungkin bisa langsung ditanyakan ke dokter anaknya ya Prof ya, betul. Untuk dievaluasi lebih jauh untuk keterlambatan perkembangan. Cara stimulasinya kurang tepat kali ya, jadi bisa diajarkan kembali. Nah, bicara soal cara stimulasi nih Prof, saya dan para audiens tuh sangat tertarik sekali terutama di era pandemi ini Prof, karena kan adanya keterbatasan. Apa saran Prof Rini untuk pertama stimulasi motorik dulu Prof, misalnya apalagi kita harus di rumah tapi rumahnya kecil begitu. Ya, jadi motor kasar itu kan anak 1-2 tahun juga belum sampai, kalau udah lari kan
nggak ngelari-lari cepat sekali ya. Jadi 1-2 tahun sih stimulasinya pasti bisa di rumah. Pada masa pandemi harusnya nggak ada perubahan. Dia boleh keluar maksudnya ke pekarangan boleh, ke teras boleh ya. Jadi motor kasar sih harusnya nggak ada masalah. Justru kadang-kadang, dan kalau di rumah sendiri sih nggak harus pakai face shield atau pakai masker ya. Jadi biarkan saja anak tuh bermain. Yang penting pada saat stimulasi itu lihat kondisinya. Kalau dalam satu rumah rame gitu ya mungkin jangan terlalu rame. Jadi mungkin stimulasi dengan 2-3 orang itu boleh di luar, menggunakan alat-alat yang ada di rumah ya. Boleh nggak dia ketemu temennya ya, yang seusia gitu ya di dalam rumah. Kadang-kadang kita harus tahu anaknya mungkin sehat, tapi mungkin pengasuh atau orang tuanya ada gejala sakit ya. Jadi sebaiknya di rumah aja sama pengasuhnya atau ada orang yang biasa dia temui sehari-hari. Itu untuk motor kasar. Jadi tetap bermain stimulasi dengan menggunakan bola. Belajar 1 tahun belajar mulai naik tangga ya. Yang susah kalau di rumah nggak ada tangga ya. Kayak bikin tangga-tanggaan ya. Mungkin dari bawah naik kursi terus naik atasnya ya. Tapi harus berpegangan memang ya. Jadi harus ada perangkat yang disediakan. Untuk motor kasar yang lain sampai usia 2 tahun kan dia jalan baik. Jadi coba latih anak jalan alas permukaan ya. Boleh di tanah, boleh di rumput, dan nggak usah pakai sepatu ya. Jadi zaman sekarang kadang-kadang orang tua suka malas bersihin ya. Takut kotor, jadi dia semua pakai. Jadi itu sebenarnya untuk stimulasi sensorik ya. Telapak kaki, jadi perkenalkan dia menapak dengan berbagai jenis alas. Itu sebenarnya alamiah harusnya demikian ya. Kemudian untuk stimulasi yang lain saya rasa tidak ada beda dengan di luar masa pandemi ya. Kita karena 1-2 tahun memang seharusnya mereka ada di rumah. Kalaupun belajar mengenalkan gambar atau buku itu juga ada di rumah. Jangan lupa motor halus di atas 1 tahun boleh memperkenalkan alat tulis ya. Alat tulis tapi jangan yang kecil. Jadi gunakan yang diameternya agak besar. Spidol, supaya krayon kali Mas. Krayon atau pensil tapi yang gendut gitu ya. Dan megangnya jangan yang bulat. Kalau bulat susah megangnya. Jadi yang bersegi-segi. Nah, itu lebih mudah dipegang dan akhirnya mereka lebih lebih senang karena nggak frustasi, lepas terus ya. Untuk bahasa juga sama, stimulasinya harus 2 arah ya. Nah ini yang masalah sekarang masa pandemi adalah enggak, orang tuanya kan work from home. Nah itu dia orang tuanya bekerja menggunakan perangkat itu kan elektronik kan, bisa HP, bisa laptop. Akhirnya anak kan ngintip terus ya, pengen lihat, nah itu harus disiasati kan. Harusnya 2 tahun, di bawah 2 tahun itu tidak terpapar oleh perangkat gadget, TV, kecuali untuk foto ya, untuk rekaman itu boleh. Nah, itu harus diperhatikan pada masa pandemi ini. Kadang-kadang tanpa disengaja orang tua lupa mau sambil bekerja sambil mengasuh. Nah, kan itu beda yang harus disiapkan. Tujuannya, jadi kalau mau kerja mungkin ngumpet dulu kali ya di ruangan tertentu, nanti waktu break main lagi dengan anaknya. Iya, seperti itu lebih baik ya Prof ya? Iya, karena ya anggap aja dia kerja, tapi kerjanya di ruangan sendiri di dalam rumah. Supaya anaknya juga memang tahu ibunya bekerja, supaya tidak merubah pola keseluruhan dari hidupnya. Ada beberapa anak yang jadi makin rewel ya, maunya makannya sama ibunya aja, mau ditemani karena lihat ibunya ada di rumah terus ya. Betul. Nanti waktu menyapi kembali nih setelah masa pandemi, nah ada PR lagi buat para orang tua ya. Iya, betul. Nah, tadi Prof tuh menyebutkan ada yang menarik bahwa ketika
anak, sekarang tuh ada trennya juga Prof, mungkin untuk yang kalangan menengah ke atas, mereka mengundang anak-anak dari teman-temannya untuk ke rumahnya bermain, belajar sama-sama gitu. Dimana itu kan Iya, meningkatkan risiko sebenarnya ya Prof ya. iya Tapi di benar. satu sisi saya juga mengerti bahwa orang tuanya was-was, aduh nanti anak saya kalau nggak bisa sosialisasi gimana nih. Nah itu bagaimana Hmm. menurut Prof? Ya tadi kalau di lingkungan yang misalnya tetangga ya atau satu apartemen yang memang sering bertemu ya, tetapi Ya, juga kalau mau bersama-sama harus di outdoor ya. Saya tidak menyarankan indoor. Kalau datang ke rumah ya mainnya di halaman ataupun di teras dan oke. terbatas memang ya. Nggak, mungkin 10 anak itu terlalu banyak. Mungkin antara 2 sampai 5 anak pada saat sesi bersama-sama. Nah kan biasanya 1-2 tahun harus sama pengasuh kan. Nah Nah iya, pengasuh atau orang tuanya ya tetap harus jaga jarak, pakai masker ya, ya, cuci tangan. Nah itu juga harus disampaikan kepada pengasuhnya, jangan lupa bahwa mereka tetap harus menjaga diri. Anaknya mungkin memang nggak bisa kan pakai masker segala, biarkan dia bermain, tapi yang mengawasi harus protokol kesehatannya harus terjaga ya. Dan saya tidak menganjurkan kalau datangnya dari luar lingkungan. Justru misalnya saudaranya tinggalnya jauh, kemudian datang berkunjung, kita nggak tahu nih di lingkungan dia bagaimana kondisi situasi, apakah ada masalah atau orang tua. Sekarang kan yang banyak klasternya orang tua ya. ya, Orang tua di tempat dewasa kerjanya muda, ya. terpapar, ya terpapar pulang deh. Anaknya, istrinya kena, anaknya bisa kena, bisa enggak. Jadi Ya. paling baik ya kalau bermain di sekitar lingkungan rumahnya saja gitu. Oke, jadi mungkin dengan teman-temannya yang memang udah paparannya sama gitu ya, Prof, Ya kayak betul misalnya di betul. apartemen. Tapi kalau misalnya rumahnya beda, jauh, itu nggak disarankan juga ya, Prof, ya, Ya karena kan ada ya risiko betul. juga, apalagi anak susah kan untuk diatur untuk Nggak pisah-pisah. bisa, Iya, nggak bisa nggak disuruh nggak berpelukan pasti nggak bisa juga. iya, Pasti heeh, guling-gulingan ya. iya, betul. Iya betul. Kalau untuk, jadi menurut Prof, kalau untuk saran sosialisasi gitu bagaimana Prof di era Hmm. pandemi ini? Iya, memang mungkin itu yang agak sedikit terlantar ya, atau kita harus tinggalkan dulu sementara ya. Karena sosialisasi kalau anaknya 2-3 masih bisa ya sama saudara kandungnya. Yang susah Ya, kalau anak pertama. Karena kita harus memilih kan prioritasnya mana. Tapi kalau di luar di rumah ada misalnya RPTRA ya, ruang apa terbuka ramah anak itu, kemudian dia datang ke situ tapi tidak berdekatan, jadi dia melihat ada anak lain di sana, ada anak lain tuh sebenarnya nggak masalah. Jadi dia melihat bahwa ada anak lain seusianya atau lebih besar dari dia yang dia ya, bisa lihat perilakunya atau ya, dia bisa lihat aktivitasnya, tapi tetap berjarak gitu. Tapi oke. dan di ruang terbuka. Gitu. Oke, baik Prof. Yang pasti harus tetap disiplin protokolnya ya Prof ya, dan Ya betul betul kenalkan sekali. saja bahwa ada orang lain. Nah, kalau misalnya kita gunakan misalnya gadget tapi untuk video call gitu misalnya dengan temennya, apakah itu bisa membantu Prof untuk sosialisasinya? Kalau 1 sampai 2 tahun yang saya perhatikan dari pasien-pasien saya yang dia ada yang udah mulai sekolah gitu ya, sekolahan gitu lah. Terus pakai video kan, gimana Bu? Ya, Nah, ya dia duduk 1, 2, 5 menit, 10 menit terus kabur ya. Jadi dia juga nggak aware dengan apa yang dilihat gitu ya. Jadi mungkin video call kecuali yang dia udah kenal ya, misalnya saudaranya ya, gitu ya. ya, yang hampir setiap hari dia ketemuan, ya masih boleh lah ya, tapi dibatasi juga. Dan jaraknya ya, mungkin kalau video call, kalau bisa pakai laptop mungkin lebih enak ya, karena kan Hmm, besar. Tapi kalau dengan HP kan layarnya terbatas dan yang kita harus ya, perhatikan faktor mata sisi. ya. Ya, Posisinya oke. harus diperhatikan juga. Oke, nah kemudian Prof ada juga yang bertanya tentang stimulasi spesifik untuk mengajarkan anak berjalan. Apakah ada tipsnya, Prof? Berjalan secara alamiah kan dimulai dengan dia berdiri lepas ya. Ya, Jadi biasanya kalau sudah berdiri lepas, dia sudah terampil rambatan, kemudian dia sudah bisa berdiri lepas 1 sampai 3 detik, kemudian dia mulai merangkak dengan sendirinya. Biasanya tanpa stimulasi, kebanyakan anak
akan mencoba melangkah 1-2 langkah pada sekitar usia 11 sampai 12 bulan. Karena kemampuan berjalan itu sudah bisa terjadi pada usia 11 bulan ya. Yang penting dia harus diberi kesempatan untuk duduk di bawah, untuk mulai jalan, kemudian nanti jatuh ya. Jangan sering digendong, jangan sering ditaruh di kursi ya. Dia nggak punya kesempatan ya. Jangan juga dititah kadang ya. Karena dititah itu kalau saya lihat bukan suatu stimulasi alamiah gitu ya. Dia kalau nggak percaya diri dia nggak lepas-lepas tuh jarinya. Saya lebih baik melakukan stimulasi menggunakan itu ya apa namanya bukan stroller, bangku meja atau push walker ya. Cuman kadang-kadang push walker suka cepet ya. Nah mungkin bangku meja yang agak berat, kemudian dia bisa dorong. Jangan bangku yang enteng jatuh nanti dia ke belakang ya. Jadi yang agak berat supaya dia dorong dan dia melangkah. Nanti kalau sudah terampil boleh pakai push walker sebelum dia benar-benar berani lepas tangannya gitu. Oke, baik Prof. Mungkin juga kayak dipancing dengan mainan yang dia suka gitu ya Prof di depannya, jadi dia mau ngambil juga. Ya, gitu. Jadi kan biasanya ada ibu bapaknya gitu ya, ibunya di sana, bapaknya megang anaknya nangkep ya itu boleh. Tapi yang saya nggak setuju tuh suka diikat ya, diikat pakai, ada kan ya yang diikatan gitu ya, kayak rompi gitu, jadi bayinya jalan gitu. Gitu. Nah, itu sebaiknya tidak usah, biarkan aja dia alamiah dari duduk, dia berdiri, kemudian mencoba melangkah, nanti jatuh, nanti dia akan mencoba berdiri lagi. Itu lebih baik ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Prof. Nah, tapi anak saya itu kalau jalan takut sekali jatuh karena sudah pernah jatuh. Jadi kalau jalan sekarang maunya selalu digandeng. Nah, gimana ya triknya Prof? Ini usia berapa nih ya? Apa di atas 15 bulan? 12 bulan. 12 bulan ya. Kalau 12 bulan sih masih nggak apa-apa. Maksudnya kita harus tanamkan rasa percaya diri dia bahwa jatuh itu tidak apa-apa kan. Kedua dia orang tua siap menolong kalau dia cemas. Kalau kita makin membuat dia cemas, dia nggak jalan-jalan. Ya, kalau 12 bulan sih nggak apa-apa. Dia yang memegang, tapi ya dia megang jari kita, bukan kita yang menggandeng. Nanti dia pegangannya makin erat, dari makin erat lama-lama, cuman apa namanya istilahnya ini aja formalitas. Dia pokoknya ada yang dia pegang, nanti lama-lama dia akan berani. Ya. Dan harus dilatih terus-terusan. Oke, Prof. Baik. Kemudian tadi lanjuti terkait kemampuan sosial, Prof. Karena kan memang ada anak yang temperamennya itu slow to warm up atau orang lebih kenal dengan pemalu. Nah, itu bagaimana menurut Prof untuk mengasah anak-anak yang pemalu? Ya, anak-anak pemalu kadang-kadang ada faktor genetik ya. Harus kita lihat. Orang tuanya siapa yang suka pemalu, yang pendiam itu ada faktor genetik. Nah, untuk mencoba dia lebih bisa mudah menerima orang lain, kita harus stimulasi atau kita paparkan dengan berbagai orang ya, ketemu orang lain, orang baru. Ada yang kadang-kadang ketemu neneknya aja nangis ya, walaupun seminggu sekali datang, tapi dia tetap tidak mudah menerima. Jadi tipsnya harus sering diperkenalkan baik orang dewasa maupun anak lain dengan berbagai usia. Jadi jangan sesuai usianya, lebih besar boleh, tapi bayi sih nggak usah ya. Jadi yang pasti lebih besar dari dia. Dan kalau dia menangis jangan dipaksa, ya. Kalau dia menangis sampai disuruh, yang sering tuh disuruh salam ya, suruh salam. Nah itu kalau dia nggak mau ya udah ya. Apalagi sekarang masa pandemi nggak boleh salam-salaman ya, jadi disuruh salim. Oke, baik Prof, jelas. Nah kemudian saya ingin bertanya pendapat Prof tentang merangkak, karena banyak sekali orang tua yang sekarang katanya harus merangkak, tapi loh anak saya udah terlanjur jalan nih, harus saya latih merangkak lagi nggak? Ya, karena secara teori nih kalau kita screening perkembangan mungkin masih juga lihat ya, sebenarnya nggak ada tuh poin merangkak.
Karena merangkak itu kan peralihan. Dan dari teori itu sekitar 12-15% anak normal tidak melewati fase merangkak. Ya. Jadi kalau sudah sampai jalan, berdiri lari, ya nggak usah belajar merangkak. Ya. Tidak harus dipaksakan. Tapi memang mungkin kita bisa asah atau stimulasi dengan permainan ya. Misalnya main digorong-gorong, itu kan pasti dia harus merangkak. Masuk terowongan masuk gitu ya. Masuk ini kolong meja, kolong kursi. Nah itu tanpa sengaja dia akan merangkak. Itu saja. Jadi kalau udah sudah lebih bisa jalan, ya biarkan aja sambil bermain aja melatih merangkak. Tidak khusus dilatih kembali merangkak. Iya, jadi mungkin dengan permainan aja tadi ya, Prof, main masuk ke kolong meja, taruh mainan di situ, oke. Nah ini sebenarnya banyak sekali yang bertanya spesifik terkait speech delay. Nah untuk speech delay sebenarnya udah ada nih di episode sebelumnya, karena nggak akan cukup satu waktu untuk membahas semuanya. Jadi mungkin bisa dicek di yang episode speech delay untuk yang spesifik speech delay. Jadi kita lebih ke keseluruhan untuk tumbuh kembangnya. Nah, ada yang tanya Prof. Ya, mungkin saya mau nambahin sedikit tentang speech delay nih, Mas ya. Karena semua yang saya dari pasien-pasien yang berkeluh kesah tentang anaknya terlambat bicara, kebetulan kemarin saya baru praktek ya. Banyak sekarang udah bagus nih, udah aware orang tua. Jadi mereka datang, ada yang 15 bulan, ada yang 18 bulan. Bilangnya anak saya telat ngomong nih, Prof. Oh, berapa bulan? 15 bulan. Oke. 15 bulan belum disebut telat ya. Jadi orang tua harus mengecek kemampuan anak sesuai usianya. Bisa pakai buku KIA ya. Buku yang pink itu atau di buku kesehatan anak itu biasanya pasti ada tuh checklist anak usia 1 tahun harus bisa 1, 2, 3, 4, 5. Anak 15 bulan ada juga yang harus dicek. Itu yang harus dicek. Jadi ekspektasinya jangan lihat kiri kanan anak lain, lihat di buku udah bisa belum sesuai ya. Jadi jangan membandingkan. Dan satu lagi yang paling bermasalah dengan speech delay atau kelambatan bicara adalah itu paparan TV, gadget dan lain-lain pada saat memberikan MPASI ya. Alasannya semua itu 100% menyala karena kalau nggak nonton TV nggak makan. Nah itu pokoknya klise saya bilang itu tidak saya terima alasannya. Jadi itu permasalahan di ibu-ibu media sosial sekarang sih Prof, karena ini membesarkan anak tuh sekarang lebih menjadi kompetisi sepertinya antar ibu gitu. Jadi pingin anaknya gemuk, akhirnya makan harus ada TV, jadi anaknya gemuk. Padahal kan nggak necessary anak itu harus gemuk, justru ada risikonya ya Prof. Nah kemudian mereka membandingkan juga kemampuan tadi bicara dan kemampuan perkembangan lain itu semua dibanding-bandingkan. Iya, kompetisi boleh, tapi yang kalau kita menilai perkembangan, kalau dia advance itu nggak jadi bonus. Jadi misalnya dia umur 18 bulan, terus dia bisa melakukan perkembangan usia 22 bulan, itu nggak jadi bonus tambahan. Nggak berarti nilainya jadi 100 plus, itu nggak. Ya, jadi yang advance itu juga tidak baik. Jadi sesuai dengan usianya. Dan kan mungkin saya lihat Prof. Yanti juga sudah bicara ya. Bicara MPASI bukan? Bukan MPASI. Gagal tumbuh. Gagal tumbuh. Jadi yang saya lihat MPASI itu perkenalannya kan tidak boleh sama sekali dengan gadget deh. Kalau begitu sekali diberikan itu terus. Dan biasanya orang tua yang sudah punya pengalaman akan kapok anak berikutnya nggak pakai lagi gadget. Iya. Jujur saya juga pernah coba sih memang ke anak saya nyoba pakai gadget, emang gampang sekali makanan masuk, tapi kan anak makannya nggak sadar ya Prof ya. Iya betul. Ya, dia nggak mengerti artinya makan gitu. Iya, jadi mungkin itu satu hal itu aja kali mesti disampaikan kepada orang tua. Pokoknya MPASI tidak boleh sama sekali. Pokoknya haram bukan dengan memberikan. Karena itu kalau melepas itu jauh lebih sulit. Memperkenalkan orang tua kan, anak kan nggak tahu. Jadi itu yang mesti benar-benar diberantas ya. Karena kalau enggak, pasien di tumbuh kembang yang namanya delay speech itu banyak sekali. Dan tertuduhnya utamanya itu. Gadget. Ya. Iya. Jadi makin kesini sudah makin aware, mereka sudah tahu, tapi tetap hampir 100% kali pernah menggunakan gadget waktu memberikan MPASI. Nah itu yang
mesti sering dikampanyekan ke teman-teman orang tua ya, Mas ya. Ya, oke, baik, Prof. Nah, kalau bicara bilingual sendiri bagaimana, Prof? Menurut Prof ada nggak hubungan dengan speech delay? Sebagian besar ada, sebagian besar lagi nggak sesuai ya. Karena saya mengamati kalau anaknya mampu, kemudian yang menstimulasi itu konsisten sejak bayi baru lahir. Kebetulan saya ada beberapa kasus orang tuanya memang salah satunya ekspatriat ya. Mereka stimulasi bahasa Indonesia dan Inggris sama-sama porsinya. Nah, anaknya bisa ngomong ya. Tetapi ada juga yang memang tidak mampu ya. Jadi gimana melihatnya? Jadi kalau kita lihat respon anak itu kan di bawah 1 tahun bisa terlihat ya. Kalau kita bicara ngomong dalam bahasa Indonesia dia nggak berespon, tapi bahasa Inggris juga nggak berespon, berarti kita harus milih. Jadi di bawah 1 tahun itu harus memilih satu bahasa. Dan kalau dia mampu, kita boleh terus stimulasi, tapi konsisten ya. Kalau saya rasa sih bilingual tuh maksimal 2 dulu kali ya. Karena kadang-kadang ada orang tua yang tambahin satu lagi, tambah Mandarin ya. Dan yang lucu juga saya lihat gini, Mas, saya punya kasus orang tuanya tuh nggak sekolahan, maksudnya dia nggak punya pengalaman sekolah di internasional gitu ya. Pekerjaannya bukan di perkantoran yang sifatnya official internasional tuh enggak. Tapi dia stimulasi anaknya full bahasa Inggris ya, ibu bapaknya gitu. Terus saya perhatikan, terus kenapa alasannya Bu? Supaya dia bisa pintar bahasa Inggris gitu. Bisa. Tapi jadi dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Padahal kan nanti waktu dia sekolah di Indonesia kan kebanyakan bahasa Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia belajar bahasa Indonesia dulu lah, bahasa Inggris nanti juga bisa ya. Iya, seperti bisa mengikuti. Iya, betul. Oke, baik Prof, jelas sekali. Jadi kita kembalikan lagi ke masing-masing anak ya. Kalau memang merespon bisa dua-duanya silakan aja dilanjutkan. Tapi kalau misalnya salah satunya sulit atau nggak respon, lebih baik pakai bahasa satu yang dia memang responnya baik gitu. Nanti setelah lebih besar diajarkan lagi. Oke, jelas Prof. Nah, terus ini ada yang nanya juga Prof, untuk belajar naik tangga, apakah itu prosesnya langsung berdiri atau merangkak naik tangga dulu, Prof? Jadi kalau kita lihat untuk naik tangga tuh sebenarnya ada ukurannya tuh, tinggi tangga yang diperbolehkan ya. Awalnya kalau dia sudah berjalan dengan baik dan sudah seimbang, kemudian tangganya ada pegangan, dia bisa menggunakan langsung berdiri dengan berpegangan ya. Tetapi kalau anak tangganya terlalu tinggi, kemudian pegangannya nggak safety, dia biasanya alamnya akan mencoba merangkak dulu, naiknya merangkak. Itu biarkan saja sampai dia percaya diri, kemudian nanti dia akan merubah posisi dari naik tangga dengan merangkak dengan berdiri ya. Dan jangan lupa dicontohkan. Ya, anak itu kan harus dicontohkan, jangan disuruh ayo naik tangga terus dia bingung deh gimana naik tangga. Jadi harus dicontohkan dahulu ya. Dan kalau jangan terlalu tinggi dan pegangannya harus safety. Iya, betul. Ya memang bertahap ya Prof, nggak mungkin langsung bisa naik tangga. Nah ini sesuai dengan Prof bilang, banyak banget yang menanyakan speech delay, kayaknya pada aware dan khawatir sekali. Nah kalau saya concern gitu, tapi kayaknya sih belum masuk red flags gitu. Stimulasinya bagaimana ya untuk bicara ini, Prof? Ya kembali lagi harus sesuai usia ya. Dan kalau bicara yang ekspresif ya, kan bicara ada 2 ya, mengerti dan mengucap. Yang mengerti itu terkait dengan kognitif. Dan stimulasi itu harus dia dapat dari pendengaran. Jadi cek pasti pendengarannya bagus, nggak ada kotoran ya, dan stimulasinya yang benar. Contoh yang paling sederhana adalah memanggil. Kan harusnya mama papa itu yang paling mudah ya, karena diucapkannya dengan bibir, itu yang paling mudah. Sedangkan di Indonesia kan ucapannya banyak tuh Mes. Ada ubi sampai umi, abi, abah, macam-macam deh ya yang sulit mengucapkannya.
Terus orang tuanya memanggil sesamanya tidak dengan ucapan mama, papa, atau ayah, bunda, dipanggilnya namanya. Kan nggak ada Bingung. stimulasi ya. Iya. Jadi kalau mbak dia bisa karena ibunya selalu manggil susternya atau sus. Nah itu dia bisa. Iya. Karena selalu dia denger ya. Iya. Jadi jangan lupa kita harus menstimulasi pendengaran anak dengan berbagai kata-kata supaya dia mengerti dulu ya. Kemudian baru setelah itu bahasa yang harus kita capai oleh anak dulu adalah bahasa pengertian. Jadi dia harus bisa menunjuk, mengerti, kemudian memperhatikan. Jadi misalnya kita baca buku, kita menunjuk ini kucing, ini anjing. Dia belum bisa menunjuk nih. Cuman dia perhatikan, mata kan bisa melihat ya. Dia bisa melihat ini yang kucing, dia lihat ke arah gambar kucing atau binatang boneka boleh atau binatang sesungguhnya juga boleh. Jadi kita harus mengajarkan dengan menunjuk dan mengucap ya. Menunjuk dan mengucap sesuatu yang konkret kali ya Prof, konkret, jadi lebih ya. mudah ya. Ya, dengan bahasa yang benar ya. Kebanyakan juga orang tua mengajarkan binatang dengan suaranya. Tuh, kalau ada gambar kucing ini apa meong ya, salah. Harus disebut sesuai nama binatangnya ya. Jangan diganti-ganti. Jangan pakai bahasa Inggris juga. Memang bahasa Inggris mudah mengucapkannya ya. Karena satu suku kata kan. Topi itu cat gitu. Ya, cat. Kalau bahasa Indonesia kan kucing. Lebih susah emang ya. Tapi kalau kita contohkan berkali-kali, nanti kita bisa anaknya lebih tersimulasi. Dan satu lagi mungkin bahasa pengertian tuh misalnya menyuruh ya, buang sampah ya. Nah, kita contohkan dulu buang sampah. Terus berikutnya kita kasih sampahnya, kita tunjuk buang sampah di sana. Nanti dia melakukan. Selanjutnya tangan kita harus nggak boleh sebagai bahasa tubuh. Jadi buang sampah. Ngerti nggak dia? Tanpa kita tunjuk, tanpa kita ambil sampah, itu dia belum mengerti. Ulangin lagi dari awal. Ya. Jadi memang harus kita contohkan juga ya Prof ya. Benar, itu contohkan. Akan lebih efektif. Dan ulangi lagi. Kalau belum bisa ya ulangin lagi sampai dia mengerti. Ya. Oke. Nah, 1 tahun sampai 2 tahun tuh instruksi cuma satu direction ya. Jangan ambil ini kasih itu, nah itu nggak bisa. Ambil satu kali aja. Satu perintah maksudnya ya. Iya, oke. Jadi nggak perintah bertahap gitu ya. Jadi satu aja tolong ambilkan, tolong satu kali. Baik Prof. Nah tadi kan Prof berulang kali menyatakan anak itu usia 1 tahun juga udah harus menunjuk atau sebelum 1 tahun udah menoleh kalau dipanggil namanya. Karena mungkin sambungannya takutnya anaknya ada masalah autisme Prof. Nah, mungkin Prof bisa jelaskan apa yang harus dicurigai oleh para orang tua di anak usia 1-2 tahun. Apakah jangan-jangan nih anak saya autis atau jangan-jangan hiperaktif dan kurang perhatian atau ADHD? Ya, jadi kalau autism sama ADHD yang beda, yang pasti berbeda adalah anak ADHD nggak terlambat bicara, ya. Dan paling dini kalau screening yang dipakai kan 18 bulan rata-rata, ya. Nah, yang lebih dini lagi adalah kontak mata, ya. Kontak mata kalau dipanggil menoleh itu sebenarnya di bawah 1 tahun udah ada, ya. Di bawah 6 bulan kalau kita memberikan MPASI dengan berdua gitu ya. Itu kalau kita kasih dia bisa menatap mata kita dengan cukup lama, ya. Jadi di bawah 1 tahun harus perhatikan kontak mata. Nanti antara 8-9 bulan kita ajari menunjuk. Ya, walaupun belum dia fasih, terus kita ajarkan. Jadi di bawah 1 tahun parameternya adalah kontak mata, ya. Dan satu lagi menoleh tadi ke arah sumber suara dan bisa mengucap babbling paling tidak, ya. Nanti 18 bulan biasanya kita curigai kalau cuek, ya. Dipanggil berkali-kali nggak noleh, ya. Apalagi udah pakai suara nggak noleh. Nah, itu kita lihat apakah anaknya terlalu cuek atau anaknya terlalu berani. Misalnya sudah pintar jalan nih ya, sudah pintar naik-naik. Nah, dia apa aja dipanjat. Ya, kita lihat dia nggak takut bahaya. Nah, itu kita hati-hati. 18 bulan sampai 2 tahun kita bisa cek apakah ada kecurigaan terhadap autistik, itu bisa kita screening ya. Tapi belum diagnosis pasti.
Karena nanti kalau stimulasinya kurang tepat kita perbaiki akan ada perubahan. Gitu. Oke, baik Prof. Oke, jadi kalau terutama kalau anaknya nggak respon, kita panggil gitu, itu harus dievaluasi lebih lanjut ya Prof, apalagi kalau udah usia 1 tahun. Oke, kemudian Prof, nah sekarang ini juga pertanyaan para orang tua nih. Semua kayaknya dikaitkan dengan ibu-ibu atau orang tua di medsos. Banyak anak-anak usia 1-2 tahun itu sudah diajarkan menghitung, sudah bisa mengurutkan angka, kemudian menghafal anatomi tubuh. Apakah perlu Prof di usia 1-2 tahun untuk melakukan itu? Ya, kalau apa tadi nih anatomi tubuh kali menunjuk anggota badan kali ya. Ya anggota badan sih 15 bulan memang harus bisa. Mana hidung, mata. Tapi kalau menghitung itu di screening nggak pernah ada yang suruh menghitung ya. Menghitung tuh nggak dinilai. Tapi kalau kita mau memperkenalkan boleh kan dengan benda lah. Ini sepatu ada 1, ini 2, berarti ada 2. Kaki ya anggota tubuh ada 2. Hidungnya ada 1. Jadi secara tidak langsung memperkenalkan anggota tubuh dan sambil menghitung. Itu tidak masalah. Jadi satu lagi selain menghitung apa tadi Mas? Mengurutkan. Jadi yang saya lihat tuh sekarang juga ibu-ibu pengennya kayak 1, 2, 3, tapi benda konkretnya tuh nggak ada. Jadi anak lebih menghafal 1, 2, 3, tapi konsepnya menghitung itu nggak ada. Tapi saya setuju tadi Prof. Regi bilang kalau mengenalkan menghitung kayak ada bendanya sepatu ya, ada 1, ada 2 sepatu gitu. Jadi harus sampai prasekolah kan kalau zaman dulu mungkin nggak tahu ya masih waktu kecil waktu saya kan belajar ngitung pakai lidi ya 1 tambah 1 jadi ada 2 jadi kita harus pakai visual dulu ya jangan imajinasi karena imajinasi itu kan mulai berkembang di atas usia 3 tahun usia prasekolah. Gitu. Ya baik Prof. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, anak usia 1-2 tahun tuh seringkali tidak sabar atau mudah marah, atau ibu-ibu sering bahasnya tantrum. Apakah benar itu tantrum? Dan tantrum itu sejak usia berapa? Kalaupun tantrum, solusinya bagaimana? Di bawah 2 tahun sih jarang ya yang tantrum. Sesungguhnya kalau tantrum itu kan dia ada episode menyakiti diri sendiri gitu ya. Kadang-kadang membanting diri, jeduk-jedukin kepala ya atau marah yang berlebihan. Tapi kalau 1-2 tahun, kadang-kadang kalau marah mungkin mendekati tantrum atau sedikit berlebihan kalau sesuatu yang dilarang ya. Makanya saya sering menyampaikan kepada orang tua, coba deh dihitung 1 hari berapa sih kata jangan yang disebut ya. Pasti banyak ya. Jadi kita balik 1-2 tahun kan masa eksplorasi. Biarkan dia bereksplorasi, kita harus ngawasin. Yang susah kan ngawasinnya itu kan pengasuhnya capek, ibunya pulang kerja pengen istirahat. Jadi istilahnya anak mau bereksplorasi dilarang, akhirnya dia marah ya. Dan tantrum itu sebenarnya sampai usia 3 tahun masih bisa disebut normal dengan kendala tidak menyakiti diri sendiri ya, tidak jeduk-jedukin kepala itu masih tidak masalah. Nah, kadang-kadang ada anak yang tidak bisa menyampaikan keinginan, misalnya tidak bisa nunjuk gitu. Dia minta itu nggak bisa nunjuk, kan dia marah jadinya. Orang tuanya terus nggak ngerti. Iya, jadi dia makanya ajari dia menunjuk. Jadi kalau mau minta apa tunjuk. Nah ini, jadi dia bisa walaupun belum bisa bicara bisa menunjuk apa yang diinginkan ya. Dan jadi kalau tantrum biasanya kita gendong terus kalau dia ditenangkan, kalau dia minta apa yang kita tahu apa yang dia inginkan kita fasilitasi supaya mendapat gitu. Mungkin orang tua harus evaluasi dulu penyebab tantrumnya apa, anaknya pengen sesuatu apa begitu ya Prof betul. Dan harus coba dieksplorasi. Nah ini banyak juga yang bertanya anaknya suka memukul Prof, padahal orang tuanya nggak pernah mengajarkan memukul. Nah itu bagaimana ya Prof untuk mengantisipasinya? Nah coba cek kalau yang suka nonton tontonannya ada pukul-pukulan nggak ya. Anak 1-2 tahun itu adalah peniru yang ulung. Jadi apa yang dia lihat pasti dia tiru ya.
Jadi biasanya kalau nggak ada yang dia contoh, nggak ada tuh perilaku seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya udah terlanjur anaknya udah kadang kalau kesel langsung seringnya mukul gitu, Prof. Hmm. Bagaimana saran Prof untuk edukasi anaknya atau Ya kalau 1-2 tahun kan dia secara kognitif belum mengerti kan kalau ya, dilarang atau jadi ya kalau ada apa gerakan mau mukul kita tangkap tangannya, kita tangkap kemudian kita sentuhkan. Jadi dia apa gerakan memukul itu kan istilahnya lebih kencang ya. Jadi nggak apa-apa misalnya dia mau mukul ibunya, kita tangkap kita taruh di muka kita, tapi ditaruh bukan dipukul. ya, Jadi kan ininya dia kayak mengelus gitu ya, Prof? mengelus gitu ya. Jadi tetap dia terpuasi tapi bukan sesuatu yang menyakitkan. Jadi sambil diucap ditaruh Sayang. sini aja ya sayang jangan dipukul gitu. Ya karena dia kadang-kadang ada orang tua ya dia itu diberikan pukulan. Nah ini kalau dipukul sakit kan? Dia belum ngerti juga sih seperti itu ya. Jadi jangan, Iya, iya, Pak. jangan Iya, iya, iya. dicontohkan. Anaknya Oke, jangan oke. dipukul. Iya, betul. Nanti dia malah makin mau mukul lagi ya, Prof, Iya kalau kita betul contohin betul. pukul. Iya, Iya. oke. Ya, jelas. Baik, Prof. Kemudian ada pertanyaan juga terkait tidur. Berapa lama Hmm. sih anak usia 1 sampai 2 tahun harus tidur? Dan apakah normal jika masih suka kebangun? Kalau saya jawab dulu yang terakhir tuh. Kalau terbangun antara 1 tahun sampai 1,5 tahun sekali sih ya masih boleh normal deh. Tapi mendekati 2 tahun harusnya tidak terbangun lagi pada malam hari ya. Karena diharapkan sebenarnya di atas 9 bulan itu sudah bisa tidur sepanjang hari ya. Nah, jumlahnya itu di antara 1 sampai 2 tahun antara mungkin 12 sampai 14 jam lah dalam satu hari termasuk tidur siang dan tidur pagi ya. Biasanya 1 sampai 2 tahun masih sekali tidur pagi, sekali tidur siang Ya, ya. ya, Tetapi jangan terlalu lama. Yang penting pada saat tidur adalah tidur malam. ya. Dan jamnya nggak boleh terlalu malam ya. Gara-gara nungguin ayahnya pulang tidurnya jam 11. Yang salah ayahnya. Jadi tidur bedtime itu harus dipelajari. Setiap hari, baik hari kerja, hari weekend, tidurnya jamnya sama. Nggak boleh Ya, ganti-ganti supaya ya, dibiasakan jam tidur malam itu harus sama. Kalau ya, terbangun 1 sampai 2 kali sih nggak apa-apa. ya. Nah, nanti menjelang 2 tahun, mulai diedukasi sekalian penyapihan adalah pisah tidur sama orang tua. Ya, Oh, yang tadinya satu tempat tidur, oh, pisah lain tempat tidur. Satu kamar, tapi ya, ya, tempat tidurnya sebelahnya. ya. Jadi masih deket lah, nggak berubah. Nanti lama-lama tempat tidurnya agak dijauhkan, tapi tetap satu kamar sambil Oh, melatih menyapi ASI kan sekarang problem juga kan yang ASI eksklusif masih terus sampai 2 tahun pada saat menyapi itu problem akhirnya ya, nggak selesai ya saya sarankan sih sekalian menyapi ASI menyapi tidur dan yang menemani tidur ya, ganti bukan ibunya ya. ayahnya kalau sama ibunya ya nggak selesai Oke, pasti baik, dia akan Prof. selalu tidur sambil menyusu gitu Ya. Nah, untuk jamnya ya. sendiri, Prof, kalau dari Hmm. saran Prof, berapa lama sih jam tidur siang dan berapa lama jam tidur malam? Kalau jam tidur Durasi. siang 1 jam sampai paling lama 2 jam. Malam itu minimal 10 jam, 10 sampai 12 jam kalau Oh, malam. Jadi oke, sekitar 10. kalau jam 8 tidur bangun jam 6 pagi masih nggak apa-apa kan masuknya 10 jam. Ya, ya, 10 jam. Oke, Ya. baik, Prof. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana cara mendisiplinkan anak, Prof, untuk usia 1 sampai 2 tahun? Gak Apakah bisa normal? disiplin. Ya disiplin nggak ada, belum bisa disiplin Ya, dia tahu ya. belum Paling konsepnya belum tahu. mengajarkan misalnya yang gampang buka sepatu taruh atau masuk rumah buka sepatu nah ada itu aja satu itu kan belajar kedisiplinan tapi terkait diri sendiri atau Ya, misalnya dia pakai diaper buka diaper buang tempat sampah itu aja ya, jadi disiplinnya terbatas
kebutuhan dia sehari-hari, jangan yang lain. Jadi harus terkait sama diri dia sendiri ya. Misalnya makan harus duduk, kan itu suatu kedisiplinan yang tanpa sengaja dengan makan, dengan pada saat makan dia akan duduk di tempat duduknya. Itu belajar tanpa disengaja, belajar disiplin tanpa disengaja. Tanpa dipaksakan, tanpa disengaja. Berarti tadi yang kayak Prof Rini mention tentang tidur harus di jam yang sama, itu kan salah satu bentuk untuk mengajarkan kedisiplinan juga. Untuk setiap hari dia punya jadwal dan jam yang sama, itu juga akan mengajarkan dia untuk punya ekspektasi sehingga nggak kaget ya Prof kalau aktivitas, karena saya baca juga bisa bikin tantrum kalau dia menghadapi kondisi yang tidak terduga gitu ya. Jadi dia tahu kalau mendekati jam 8 ibunya udah cuci kaki, cuci tangan, bersih-bersih, ganti tempat baju tidur, nah itu waktunya tidur. Walaupun dia nggak lihat jam nih, dan itu harus rutin ya. Makanya kalau lagi liburan ya tetap aja jam 8 gitu. Iya, betul. Jadi mungkin dibiasakan di jam sebelumnya itu udah sesuatu yang dia rutin gitu ya, tadi pakai piyama, rutinitas, betul. Rutinitas itu perlu untuk menanamkan kedisiplinan itu. Baik Prof, jelas sekali. Nah, kemudian ada yang tanya tentang toilet training. Emangnya udah ada toilet? Emangnya ibu bapak-bapak pada nggak sabar kayaknya? Toilet training bisa dimulai paling cepat itu 18 bulan. Ya. Secara teori itu belajarnya untuk buang air kecil dulu. Tapi memang ada di beberapa, bukan mitos, kebiasaan orang-orang Jawa ya. Saya nggak tahu juga tuh, ditatur istilahnya. Usia kalau udah duduk kepala tegak, udah bisa duduk, itu usia 8-9 bulan itu dibawa ke toilet ya. Nah itu sebenarnya nggak tahu dia belajarnya gimana. Saya sih menyarankannya 18 bulan ya. Mulai dengan membiasakan beberapa jam sekali diajak ke toilet untuk buang air kecil ya. Itu dulu. Nanti perlahan-lahan ke buang air besar gitu. Jangan juga terlalu terlambat, nanti dia belajarnya lebih lama jadinya. Ya. Baik Prof. Jadi dari 18 bulan udah mulai bawa rutin misalnya tiap 2 jam, 3 jam sekali ke kamar mandi. Sama misalnya kita lihat kayak tanda-tanda udah ngeden gitu, mungkin boleh nggak Prof dibawa? Boleh. Dan satu lagi kalau untuk buang air besar, kalau ke toilet yang sama dengan orang dewasa harus lebih kecil dan jangan lupa kakinya nggak boleh gantung. Pijakannya. Harus ada pijakan supaya dia nggak susah mengevakuasi tinjanya. Atau pakai pispot nggak apa-apa. Pispot kan kakinya pas di ini kan, di lantai. Jadi dia bisa mengedat sebentar udah langsung selesai. Kalau nggak ada pijakan itu setengah mati. Nah kan kalau di Islam kan mengajarkannya jongkok. Nah, itu yang paling fisiologis untuk mengeluarkan kotoran. Jadi ada hubungannya sama tekanan intraabdomen. Baik, Prof, jelas. Itu kadang yang orang tua suka lupa. Mungkin toiletnya udah dikecilin tapi pijakannya yang lupa. Tidak ada. Baik, Prof. Nah, kemudian banyak juga nih, Prof, yang bertanya karena sekarang lagi tren untuk balance bike. Jadi sepeda nggak pakai roda 3, jadi langsung sepeda roda 2 gitu, Prof. Nah, itu bagaimana menurut Prof dan kapan bolehnya? Sepeda saja yang roda 3 itu 3 tahun sudah belajar naik sepeda. Pas 1-2 tahun belum perlu naik sepeda. Di screening naik sepeda itu 3 tahun. Jadi 1-2 tahun itu tadi jalan baik, naik tangga, lari, jalan mundur itu dulu. Baik Prof. Anak itu sampai kapan sih boleh memasukkan tangan atau sesuatu ke mulutnya, Prof? Yang bukan makanan. Kalau perkembangan sosial emosi itu anak itu kan fase oralnya harusnya sampai 1 tahun ya. Tapi kalau kita bicara orang psikologi mengatakan bayi itu sampai 2 tahun. Jadi paling telat 2 tahun memasukkan tangan ke dalam mulut. Tapi biasanya kalau di atas 1 tahun masih suka masukkan tangan ke mulut, biasanya pada waktu-waktu tertentu. Kalau dia cemas, nggak ada orang, nah itu dia mulai memasukkan tangan. Jadi kalau di atas 1 tahun wajib pengawasan itu melekat. Jadi supaya ada interaksi sehingga anak itu tidak merasa
sendiri ya. Ya. Akhirnya dia memasukkan tangan ke mulut. Jadi itu Ya. setelah 1 tahun diharapkan mulai berkurang ya. Oke. Dan nanti setelah pas 2 tahun harus tidak ada lagi memasukkan tangan ke dalam mulutnya. Ya, karena itu kan sebenarnya satu cara dia untuk mencari kenyamanan ya, Prof ya. Iya, betul. Ya, jadi memang untuk harus kenyamanan. Jadi memang Betul. setelah setahun harus dicari bagaimana kita bisa membuat dia dengan nyaman. Jadi dia bisa melepaskan masukkan tangan ke mulut. Oke, Iya. baik, Prof. Pertanyaan terakhir, Prof. Iya. Jadi buru-buru. Bagaimana pendapat Prof tentang duduk posisi W? Karena masih banyak loh anak-anak yang duduk posisi W, Prof. Iya. Jadi saya baca-baca lagi sebenarnya kaitannya posisi W itu terhadap masalah ortopedi ya. Iya. Karena bebannya untuk pinggul dan paha itu lebih besar. Karena tidak fisiologis kan, fisiologisnya itu kan harusnya sila atau diluruskan. Tapi pada beberapa anak dan kalau dilihat kata ibunya atau salah satu bapaknya mengatakan dulu mereka juga begitu ya. Jadi menurut mereka ada faktor genetik ya, itu juga jadi pokok bahasan dan masih pro kontra. Jadi kalau pada usia 1-2 tahun ya ada episode sesekali melakukan duduk W itu tidak masalah. Tapi kalau selalu begitu, nah itu yang masalah. Harus kita perbaiki ya. Dan kalau dilihat ya di tilas balik itu pada anak-anak yang autistik itu sering dijumpai anak dengan posisi duduk W gitu. Okay. Tapi nggak selalu dan dari teori itu bukan salah satu checklist yang ada gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kasus yang ada tuh kalau ditanya ya dulu waktu kecil duduknya gitu ya. Okay. Ada episode begini. Jadi kalau sekarang masih ada tidak masalah tapi jangan terlalu lama karena secara anatomi itu tidak fisiologis ya dan harus dikembalikan ke posisi yang sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin kalau anaknya duduk posisi W dikembalikan ke posisi duduk silang gitu ya, Prof? Ya, silang atau sila atau diluruskan boleh. Atau ya kalau tidak duduk di bawah ya di bangku kecil itu pasti dia nggak bisa duduk W ya. Jadi ada alasnya gitu sedikit. Ada alas sedikit ya. Baik, Prof. Oke, itu sudah semua pertanyaan yang banyak ini seperti maraton. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Atas waktunya dan berbagi ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kami semua. Mungkin Prof ada pesan terakhir nih, Prof, untuk para orang tua sebelum kita mengakhiri sesi ini. Ya, mungkin terkait ini masa pandemi ya. Jadi semua kan memang berubah. Stimulasi sih untuk anak 1-2 tahun tidak besar perubahannya. Tetapi adanya keberadaan ibu dan bapak di rumah, hati-hati menjadi faktor risiko terjadinya kekerasan pada anak. Ibunya menjadi tidak sabar, lelah, ya harus mengurus anak di rumah. Jadi terutama faktor risiko untuk kekerasan emosional. Jadi bicara tinggi, bicara marah, nah itu hati-hati, coba rem ya. Kalau seperti itu harus direm supaya anaknya tidak trauma. Ada ibu di rumah malah bukan senang, malah tidak menyenangkan ya. Jadi itu yang pada masa ini harus diperhatikan, simulasi secara adekuat, tetap penuhi nutrisi dan hindari kekerasan pada anak. Mungkin itu saya ya. Baik, terima kasih banyak Prof Rini. Terima kasih juga para audiens yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir dan pertanyaannya banyak sekali. Terima kasih atas antusiasmenya. Nanti saksikan episode selanjutnya juga dengan Prof Rini. Oke, terima kasih banyak Prof Rini. Sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.